Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali kita malam ini akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga setiap kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 18 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup sebagai manusia dengan segala keterbatasan yang ada.
Sehingga kadangkala di dalam menjalani kehidupan, kita sering mencari pembelaan. Ketika situasi dan kondisi yang kita alami tidak seperti apa yang kita harapkan. Namun dalam kondisi yang terjadi seperti ini, kemana kita akan pergi dan kepada siapa kita akan mengadu? Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, jalan satu-satunya tempat kita mengadu hanyalah kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian pada saat mengikutinya. Allah menyertai kita, dan inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ungkapan Yesus ini memiliki makna yang sangat dalam. Karena Yesus mengibaratkan murid-muridnya adalah seperti seorang anak. Yang pada saat ini anak tersebut akan ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan sang anak akan menjadi yatim piatu. Yatim piatu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian. Maka Yesus berkata dan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, menunjukkan bahwa kita tidak sendirian, di mana Allah selalu memperhatikan kita. Allah meminta kepada Bapa untuk memberi penolong bagi kita. Siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dan para murid-muridnya. Dari Roh Kuduslah kita dapat memperoleh damai sejahtera yang sejati. Dia memberikan janji bahwa mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu. Yesus memberi janji kepada murid-muridnya, mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu, di mana dia meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi kita. Damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus ini tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai daripadanya melampaui segala harta atau apapun yang menjadi jaminan selama hidup kita di dunia. Pada saat kita bergaul intim dengan Roh Kudus, penyertaannya dalam setiap langkah kehidupan kita akan terlihat nyata. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian hati kita ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan rasa syukur karena kita bisa melihat betapa melimpahnya berkat Tuhan bagi kita. Damai sejahtera menjadikan hidup lebih indah dan membuat kita bisa menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Pada saat Tuhan menjanjikan memberikan penolong bagi kita, penolong yang diberikan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus merupakan penghibur yang dijanjikan oleh Yesus ini berdiam di dalam diri kita, sehingga Yesus ada di dalam kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita.
Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita juga ada di dalam Yesus. Karena Roh Kudus yang di dalam kita ini berasal dari Yesus. Damailah hatimu, damailah hati kita, sebab Roh Kudus selalu menyertai kita. Damailah hatimu, damailah hati kita. Roh Kudus selalu hadir bersama-sama dengan kita di dalam setiap kehidupan kita. Demikian janji Tuhan bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan memberikan penolong bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu nyata, Bapa, bersama kami. Tidak perlu takut. Sebab damai sejahtera-Mu selalu memenuhi hati kami. Berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam hari ini. Supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun keesokan hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.